awal, Dinas Pendidikan melakukan login menggunakan email dan password resmi dinas. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan dashboard yang berisi informasi seperti total sekolah, total pendaftar, jumlah siswa yang lulus, jumlah siswa yang telah melakukan daftar ulang, serta jadwal pelaksanaan PPDB berdasarkan jalur. Selain itu, terdapat fitur buat akun sekolah yang memungkinkan pihak Dinas Pendidikan menambahkan sekolah baru. Pada fitur kelola sekolah, pihak dinas dapat melakukan pengeditan terhadap data sekolah yang sudah terdaftar. Sistem juga menyediakan fitur tahun akademik yang digunakan untuk menambahkan tahun akademik baru, mengatur tahun akademik yang aktif, serta menghapus tahun akademik yang tidak digunakan. Selanjutnya, pada fitur atur seleksi, Dinas Pendidikan dapat menentukan mata pelajaran yang wajib diisi oleh siswa, serta dokumen yang harus diunggah. Pada bagian ini juga dilakukan pengaturan jadwal pendaftaran untuk jalur zonasi dan jalur akademik. Terakhir, melalui fitur kelola pendaftaran, Dinas Pendidikan dapat melihat dan memantau data siswa yang mendaftar berdasarkan tahun akademik yang dipilih. Perbedaan yang dimiliki oleh siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi yaitu siswa tersebut memiliki titik lokasi rumah, sedangkan jika mendaftar jalur akademik tidak perlu melakukan titik lokasi. Dinas Pendidikan dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Untuk pihak sekolah, pada tahap awal pengguna melakukan login menggunakan email dan password yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard yang berisi informasi jumlah total pendaftar, jumlah siswa yang lulus, siswa yang telah melakukan booking daftar ulang, serta siswa yang telah menyelesaikan proses daftar ulang. Selain itu, dashboard juga menampilkan jadwal pelaksanaan PPDB. Pada fitur data pendaftar, pihak sekolah dapat melihat data pendaftaran siswa berdasarkan tahun akademik, jalur pendaftaran, dan status verifikasi. Pada bagian ini, pihak sekolah juga dapat melakukan proses verifikasi data siswa yang hanya dapat dilakukan selama masa pendaftaran masih berlangsung. Selanjutnya, pada menu seleksi dan pengumuman, pihak sekolah dapat melihat hasil seleksi siswa yang dilakukan oleh sistem dalam 3 tahap untuk setiap jalur pendaftaran, serta melihat pengumuman hasil akhir. Proses seleksi dan pengumuman sepenuhnya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pihak sekolah juga memiliki fitur pengaturan jadwal daftar ulang yang digunakan untuk mengatur jadwal daftar ulang sesuai dengan jalur yang sedang berjalan. Pengaturan ini meliputi penentuan hari, jam mulai dan jam selesai, serta kuota siswa untuk setiap jam. Terakhir, pada menu data daftar ulang ditampilkan daftar siswa yang telah melakukan booking daftar ulang. Pada kondisi ini, data tersebut masih kosong karena belum ada siswa yang melakukan booking. Untuk siswa, jika belum memiliki akun, maka perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika sudah, siswa dapat langsung login menggunakan NIS dan password. Setelah berhasil login, sistem menampilkan dashboard yang berisi jadwal pelaksanaan PPDB, status informasi pendaftaran, serta daftar sekolah yang dipilih saat proses pendaftaran. Pada menu profil, siswa dapat mengedit data profil selama masa pendaftaran berlangsung, serta bebas mengatur dan mengganti password akun. Melalui fitur data sekolah, siswa dapat melihat informasi kuota sekolah, jumlah siswa yang pendaftarannya telah diverifikasi, serta informasi ambang batas yaitu jarak untuk jalur zonasi dan nilai terendah untuk jalur akademik berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Pada menu pendaftaran, siswa mengisi data pendaftaran selama masa pendaftaran masih dibuka. Setelah proses pendaftaran selesai, data yang telah diinput akan ditampilkan oleh sistem seperti ini. Khusus untuk jalur zonasi, siswa diwajibkan memasukkan titik lokasi rumah sebagai dasar perhitungan jarak. Pada halaman ini ditampilkan hasil sistem cerdas pada aplikasi PPDB. Berdasarkan analisis nilai akademis siswa, sistem secara otomatis memprediksi jurusan yang paling sesuai, yaitu bahasa, yang ditampilkan dalam bentuk indikator visual. Selanjutnya, sistem memberikan rekomendasi 4 mata pelajaran pilihan, yaitu bahasa Jerman, bahasa Inggris lanjutan, biologi, dan geografi, yang disesuaikan dengan hasil prediksi jurusan. Sistem cerdas ini membantu siswa dalam menentukan jurusan dan mata pelajaran secara cepat dan berbasis data. Dengan catatan, prediksi ini hanya perkiraan dan bisa saja keliru. Selanjutnya, pada fitur daftar ulang, siswa yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan booking jadwal daftar ulang. Setelah melakukan booking, siswa akan mendapatkan QR Code yang nantinya akan dipindai oleh pihak sekolah sebagai proses verifikasi daftar ulang. Setelah siswa melakukan booking daftar ulang, jumlah siswa yang melakukan booking akan otomatis ditampilkan pada dashboard. Selain itu, data siswa dapat dilihat secara detail melalui menu data daftar ulang. Nah, itu sudah menandakan masuknya WiFi. Setelah alatnya nyala, kita mengambil alamat IP kamera untuk ESP32 Cam. Nah, kita sudah masuk ke dalam alamat IP-nya atau webnya dan kameranya berhasil menyala. Setelah output kamera berhasil dijalankan, kita langsung ke Python untuk menjalankan kode agar dapat men-scan barcode yang telah disediakan. Nah, kameranya muncul saat QR code dipindai, terdengar bunyi bip pendek sebagai tanda berhasil, dan data siswa langsung muncul di urutan paling atas. Nah, itu tandanya barcode ganda atau sudah pernah digunakan. Saat data siswa naik paling atas, pihak sekolah dapat melihat detail pendaftarannya dan melakukan terima, tolak, maupun menunda. Dan jika tunda, akan muncul QR Code baru untuk siswa.